Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat memiliki potensi alam yang sangat indah, khususnya untuk menjadi daerah tujuan wisata. Potensi ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat dan alam itu sendiri jika dikelola dengan bijaksana. Nah, pariwisata yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana potensi alam yang kita miliki untuk menjadi catatan, untuk menjadi modal, sehingga dari alam inilah kita bisa memberdayakan peran masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kemudian dari memuliakan alam yang ada dimiliki oleh kita, masyarakat bisa sejahtera nantinya. Caranya adalah dengan memberdayakan masyarakat dan tidak mengeksploitasi alam. Jika ini dilakukan dengan tepat, tidak hanya masyarakat yang diuntungkan secara ekonomi, tapi juga alam akan tetap terjaga keasriannya. Hal ini penting karena potensi dari Kabupaten Sukabumi yang masih perlu dijaga keasriannya. Di wilayah utara kita punya elang Jawa. Habitat elang Jawa, habitat monyet ekor panjang atau disebut lutung. Nah, ini hal-hal yang kita dorong menjadi satu potensi untuk dijual. Tapi dijualnya ini adalah bagaimana juga masyarakat bisa mencermati potensi alamnya. Adanya elang Jawa dalam hasanah fauna di Sukabumi, bahkan di Indonesia, tidak terlepas dari peranan sebuah keluarga penemu. Ice Mariati Yunus adalah keturunan dari seorang penemu berkebangsaan Jerman. Wanita yang memiliki nama kecil Helma Victoria Bartels ini adalah cucu dari Max Edward Gottlieb Bartels atau M.I.G. Bartels, penemu elang Jawa, yang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1890-an. Jadi dari sananya nggak dikasih apa-apa sama orang tuanya. Dia ikut pemain sirkus. Jadi pemain sirkus. Sampai ke Indonesia, dia pergi ke Pasir Datar. Bekerja di perkebunan teh. Di perkebunan teh Pangrango, yang kini termasuk wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango inilah sejarah kehidupan keluarga Bartels dimulai. Bartels senior memiliki kegemaran mempelajari dan mengoleksi spesimen dari berbagai hewan. Menurut Ardi Andono, peneliti di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, salah satu sumbangsi M.I.G. Bartels adalah pengklasifikasian Speciatus bartelsi, atau yang lebih dikenal dengan elang Jawa. Sebelum saya di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, pada tahun 2010 saya bekerja di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saya di sana sebagai kasih perlindungan, pengawetan, dan perpetaan. Elang Jawa pada masanya itu bukan spesies tersendiri. Dia itu dianggap sebagai Speciatus clarti atau elang berontok dari Pakistan. Jadi dia merasa bahwa pada zamannya elang Jawa itu bagian dari elang berontok yang berada di Pakistan. Tetapi dengan adanya temuan dari keluarga Bartels ini, kemudian dibantu oleh Octovins bahwa itu adalah spesies tersendiri. Maka pada saat itu diberi nama Speciatus bartelsi. Kecintaan Bartels senior kepada dunia fauna juga diikuti oleh Max Bartels, salah satu dari ketiga anaknya. Di dalam jurnalnya, M.E.G. Bartels selalu menuliskan nama samaran. Nama samarannya adalah Max Bartels. Max Bartels ini, nama samaran ini kemudian disematkan kepada anaknya yang pertama. Anaknya ini adalah dia ahli mamalia. Sumbangsi anak beranak keluarga Bartels ini terhadap ilmu pengetahuan, khususnya fauna endemik Jawa Barat, sangatlah besar. Sayangnya gejolak politik di masa kolonial hingga pasca kemerdekaan menguburkan peran keluarga peneliti ini. Waktu itu bapak saya itu kan disuruh jadi sama pemerintah Belanda, disuruh jadi melawan Jepang, jadi tentara ya.
Udah gitu bapak saya nggak mau pulang ke rumah di Cisere. Sudah besokannya pagi-pagi bapak saya bebingkes bawa tas mau pergi ke rumah tahanan Jepang, mau menyerahkan diri. Jadi tidak diambil, dia mah pergi sendiri. Naik delman dulu. Nggak ketemu lagi sampai dia meninggal, nggak ketemu. Ardi yang pada tahun 2010 masih bekerja di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berhasil menelusuri jejak keluarga Bartels, meski awal penemuannya tidak disengaja. Ketika saya melakukan patroli, saya menemukan tunggak-tunggak bekas rumah di dalam kawasan. Kalau secara aturan, tunggak-tunggak pondasi-pondasi rumah itu berada di dalam kawasan itu dilarang. Oleh karena itu saya mau mengetahui apa sih yang terjadi pada masa lalu. Nah, saya mencari informasi siapa dulu yang membangun ini. Kemudian beberapa meter dari pondasi-pondasi tersebut ditemukan sebuah makam. Ternyata di situ adalah makam M.E.G. Bartels atau penemu Lang Jawa. Penelusuran ini membawa Ardi kepada keturunan keluarga Bartels yang masih ada. Meski lahir di tahun yang sama ketika sang kakek meninggal, Bu Isem masih mengenal Bartels senior melalui cerita dari keluarga. Jadi kalau ada pegawai-pegawai di sana pergi ke hutan misalnya bawa binatang, dia bayar tuh. Selain dia cari sendiri, kalau ada pegawainya yang bawa binatang, dia bayar. Dia simpen. Ada kandangnya di sana, di dekat rumah itu. Ya mungkin dia senang tapi juga diperlukan ya. Selalu dia kirim ke kantor Bulao, kalau dulu mah dibilangnya kantor Bulao yang museum binatang di Bogor. Sebagai seorang peneliti fauna, Bartels senior tidak hanya mengirimkan spesimen yang dimilikinya kepada museum di Bogor, tapi juga memperkenalkannya kepada dunia internasional. Tapi ada elang yang aneh yang didapat dari pegawainya, dapat elang yang itu yang elang Jawa. Terus dia bawa ke Jerman, dia bawa didaftarkan gitu, karena itu elang baru ada itu aja yang didapat. Jadi ada jambulnya. Yang saya tahu karena dia dinamain Spicitus bartelsi. Itu dari kantor urusan binatang-binatang di luar negeri. Dapat itu namanya, jadi Bartelsnya dimasukin itu, jadi dia Spicitus bartelsi. Keluarga Bartels itu adalah pendiri atau istilahnya menerapkan pondasi ilmu pengetahuan tentang burung-burungan di Indonesia. Dia juga melakukan sebagai pondasi untuk mengidentifikasi Lang Jawa. Dan dia pada saat itu juga dia sudah membukukan di mana saja sih Lang Jawa yang ada di Pulau Jawa. Apakah dia sebarannya sampai di luar Pulau Jawa? Itu semuanya sudah dia tuliskan di dalam bukunya. Saat ini seluruh hasil karya keluarga Bartels terdapat di Museum de Leiden, Belanda. Ya asal dipelihara dengan baik dimanapun nggak apa-apa. Taulah di negeri Belanda asal dipelihara baik gitu kan, jadi bisa tahan baik lama.
Elang Jawa sebagai pemangsa puncak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sebuah ekosistem. Keberadaannya perlu untuk tetap dipertahankan. PT Smelting sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian dalam konservasi keanekaragaman hayati, menginisiasi upaya penyelamatan elang Jawa sebagai satwa endemik yang perlu dilestarikan. Dalam upayanya ini, PT Smelting mengajak beberapa pihak. Salah satunya adalah Yayasan Konservasi Elang Indonesia. Tiadaan pemangsa puncak akan menyebabkan ketidakseimbangan sebuah ekosistem. Jadi ketika mereka tidak ada, mangsanya akan mengalami ledakan populasi dari mangsanya. Ledakan populasi mangsanya bisa berakibat menjadi hama di sebuah kawasan. Meski demikian, tantangan bagi keberlangsungan satwa endemik ini pun cukup besar. Baik tantangan secara alami maupun dengan adanya campur tangan manusia, seperti perburuan dan perdagangan ilegal. Populasinya semakin menurun, yang penyebabnya adalah yang pertama kerusakan habitat. Jadi elang Jawa itu bergantung dengan hutan primer. Terus yang kedua perburuan. Data kami tahun 2015 berdasarkan data kami di perdagangan online, dalam satu tahun ada sekitar 1.472 elang yang diperdagangkan, di mana sekitar 126 diantaranya adalah elang Jawa. Hal ini diperparah dengan sulitnya elang Jawa dalam berkembang biak. Harus ada kesesuaian dengan lingkungan yang memadai, makanan, dan perjodohan. Upaya PT Smelting mendukung konservasi elang Jawa merupakan bagian kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, sesuai dengan filosofinya untuk setiap orang, masyarakat, dan bumi. We process the mine product in the form of copper concentrate into the pure copper metal plate for copper-based industries. We process unrenewable natural resources. Thus, we want to contribute to provide better value to the environment by increasing community empowerment and the biodiversity of flora and fauna in Indonesia, as we did for breeding the Javan hawk eagle at Taman Safari Indonesia, to increase the population and release them to our earth. Ini adalah kandang elang Jawa yang pertama antara kerjasama PT Smelting dan Taman Safari Indonesia. Ini adalah batu peresmian kerjasama antara PT Smelting dan Taman Safari Indonesia. Kerjasama PT Smelting dan Taman Safari Indonesia yang akan berlangsung selama 5 tahun ini memiliki tujuan meningkatkan jumlah anakan elang Jawa dan kemudian melepas liarkannya ke alam bebas. Kami memfokuskan untuk bagaimana mengembangkan elang Jawa dengan mengadakan penelitiannya di lapangan dari bagian tingkah lakunya sampai bagian perkawinannya, sampai juga bagian inkubasinya, sampai bagaimana pemeliharaan ciknya. Sehingga tahun 2017 kita sudah mulai berhasil setiap tahun 1 ekor elang Jawa sampai sekarang. Pelepasan dilakukan setelah melalui observasi dan survei terhadap satwa dan habitatnya. Selain itu dilakukan juga studi reproduksi, studi tingkah laku satwa dan sosialisasi kesadaran masyarakat. PT Smelting senantiasa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah menerbitkan buku cerita edukasi satwa dilindungi, bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Elang Indonesia yang ditujukan untuk pelajar dan generasi muda. Penandatanganan buku sebagai bentuk salah satu peluncuran resmi ya, buku cerita Elang Jawa. Kegiatan ini didukung oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keberadaan elang Jawa di langit Indonesia perlu untuk tetap dipertahankan sebagai pembawa kabar
bahwa alam Indonesia masih dan akan tetap asri. Mewujudkan cinta satwa dan ekosistemnya harus terus digelorakan. Agar ada kesadaran kita. Mari bersama menjaga lingkungan alam. Hidup harmonis dengan melakukan hal terkecil. Di sekitar lingkungan, menyelamatkan flora dan fauna. Melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Serta menyebarkan semangat kebersamaan sebagai duta lingkungan hidup. Untuk setiap manusia, masyarakat, dan bumi. Ayo cintai elang Jawa.